Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Asmatiko akan membahas materi sosiologi dakwah yang berjudul Media Dakwah Pop dan Fenomena Dakwah di Media Sosial dan juga TV. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian media dakwah pop. Nah, untuk pengertian media sendiri, saya yakin teman-teman pastinya sudah sering mendengarnya ya kan? Media ini sesungguhnya berasal dari kata medium, yang berarti alat perantara. Nah, media ini yang kita kenal apa sih artinya? Jadi media ini adalah suatu alat yang berisi tentang suatu isi pesan dan juga pengajaran seperti dalam bentuk video, dalam bentuk film, dalam bentuk buku, kaset, slide, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dakwah. Dakwah itu adalah menyeru, mengajak, dan juga memanggil manusia untuk taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah dan akhlak, dan juga syariat Islam secara sadar dan juga terencana. Nah, tujuan dakwah sendiri ini apa sih? Jadi tujuan dakwah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, kemudian saya akan membahas media dakwah. Tadi media dakwah, kemudian sekarang gabungan dari media dan dakwah. Jadi media sendiri ini kan artinya tadi alat atau perantara. Dakwah itu menyeru, mengajak, memanggil. Jadi media dakwah adalah alat ataupun perantara yang digunakan untuk menyeru, mengajak, dan memanggil, dan dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai dakwah ketika zaman Rasulullah atau zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman Rasulullah itu beliau menggunakan 5 media dakwah. Yang pertama ada qauliyah bil lisan. Yang pertama ada qauliyah bil lisan, yang kedua ada iliyah bil al-uswah, yang ketiga ada rasail, yang keempat ada qassah, yang kelima ada muallafat. Nah, yang pertama itu qauliyah bil al-lisan. Nah, qauliyah bil al-lisan ini apa sih sebenarnya, teman-teman? Jadi qauliyah bil al-lisan ini qauliyah itu perkataan, al-lisan berarti menggunakan lisan. Jadi qauliyah bil al-lisan itu perkataan yang menggunakan lisan. Yang kedua, iliyah bil al-uswah. Iliyah bil al-uswah ini dakwah yang dilakukan dengan uswah, dengan contoh. Jadi pada zaman Rasulullah beliau selalu mencontohkan kira-kira seperti apa, baiknya seperti apa, akhlak beliau kepada orang yang lebih tua, akhlak beliau, terus perkataan beliau seperti itu. Yang ketiga itu menggunakan rosail. Rosail itu artinya surat, yaitu melalui surat. Namun pada zaman Rasulullah ini penggunaan surat ini sangat terbatas. Nah, yang keempat itu ada qassah atau cerita Qaswa ini muncul 1 abad setelah Rasulullah. Jadi penggunaan qaswah atau cerita. Jadi para sahabat itu menceritakan bagaimana kemudian Rasulullah ini mendakwahkan Islam, bagaimana kemudian beliau mencontohkan, bagaimana kemudian beliau mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada mu'allafat. Nah, mu'allafat ini merupakan karangan tulis. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini banyak kitab-kitab yang telah kita pelajari. Nah, kitab-kitab yang kita pelajari ini berasal dari karangan para ulama. Para ulama yang telah mengkaji bagaimana kemudian dakwah Rasulullah, bagaimana kemudian syariat Islam, bagaimana kemudian ilmu fiqih. Banyak sekali hal yang termuat dalam karangan tulis tersebut yang tentunya tercermin dari Rasulullah SAW dan bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat terdahulu. Nah, baik, tadi kita telah membahas tentang media dakwah pada zaman Nabi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang media dakwah pop. Sebenarnya media dakwah pop ini apa sih? Media dakwah pop ini muncul seiring berkembangnya zaman. Tentunya pada saat ini tidak mungkin kita sebagai seorang dai, misalkan kita nih seorang dai, tidak mungkin kita menyampaikan hanya pada majelis-majelis tertentu saja, seperti pada pengajian pada umumnya di masjid-masjid, di lapangan, dan sebagainya. Kita harus menyesuaikan kemudian audiens kita ini seperti apa.
Jadi karena pada zaman sekarang ini banyak menggunakan media sosial, maka kemudian dai harus menyesuaikan audiensnya dan mampu berdakwah di media sosial juga tentunya. Baik, selanjutnya saya akan membahas media dakwah pop. Ini ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada televisi. Media televisi ini merupakan sarana yang lumayan efektif untuk penyebaran dakwah Islam. Nah, kenapa kita menggunakan televisi? Karena seiring berkembangnya zaman, itu pastinya kita tidak mungkin hanya berdakwah di dalam suatu majelis, di dalam masjid, di dalam suatu forum, di lapangan, di manapun kajian itu berada. Kan tidak semua orang bisa hadir di situ. Jadi sekarang ada alternatif yaitu melalui televisi. Melalui program televisi seperti kajian-kajian Islami yang ada di Indosiar misalkan itu ada ceramahnya Mamah Dedeh, terus yang di Trans TV itu ada dakwahnya Ustadz Maulana, masih banyak lainnya. Banyak beberapa stasiun televisi yang masih yang tentunya menggunakan media dakwah. Selanjutnya, selain televisi, masih ada media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah sebagai alternatif yaitu film. Nah, film ini menjadi salah satu alternatif untuk berdakwah karena kemudian banyak anak muda zaman sekarang yang ketika melalui film menggunakan tema-tema dan topik cerita yang bisa langsung dikonsumsi oleh para pemirsa, yang bersifat langsung dan bisa diserap secara efektif. Seperti pada film Ayat-Ayat Cinta. Pada saat itu, ketika film itu lagi tenar-tenarnya, ada satu perusahaan jilbab di Indonesia itu yang mempromosikan melalui film tersebut. Nah, dengan begitu pada saat itu banyak sekali para pemuda yang kemudian berbondong-bondong untuk membeli hijab karena tren pada saat itu. Nah, secara tidak langsung itu merupakan dakwah karena dalam film mereka menceritakan tentang bagaimana kemudian seorang perempuan itu berhijab. Jadi kan kemudian menarik para pemirsa untuk berdakwah, menarik minat para pemirsa seperti itu. Kemudian media dakwah yang ketiga ada perspop. Nah, perspop ini adalah penyampaian dakwah melalui surat kabar ataupun majalah. Jadi perspop ini penyampaian pesan-pesan dakwah yang mengutamakan visualnya. Nah, selanjutnya itu ada majalah pop. Majalah pop ini merupakan bagian dari perspop. Jadi majalah ini juga memiliki peran yang sentral dalam penyampaian nilai-nilai Islam serta memadukan antara dua pendekatan antara visual dengan tulisan. Jadi majalah pop ini juga termasuk dalam perspop. Keduanya saling berkaitan. Seperti itu. Selanjutnya adalah musik pop. Musik pop ini menjadi salah satu media yang sangat populer di kalangan remaja dan semua kalangan di zaman sekarang ini tentunya. Musik pop cenderung lebih bisa diterima masyarakat karena mudah dihafal mungkin. Nah, musik pop ini salah satunya yang bisa bernuansa Islami ini bisa kita tahu penyanyi religi Islam yaitu Opik. Beliau ini menggunakan lagu-lagu yang bernuansa Islami seperti Astagfirullah, Ya Maulana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Haddad Alwi. Beliau juga menggunakan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Gitu yang dari dalam Indonesia. Ada Haddad Alwi dan juga Opik. Contohnya, yang dari luar misalkan ada Haris G. Itu berjudul Assalamualaikum. Assalamualaikum ini pada zamannya pernah sangat tenar pada saat itu karena mungkin bahasanya yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa Inggris, jadi orang luar negeri pun bisa memahami bagaimana kemudian ajaran Islam secara demi sedikit seperti itu. Nah, selanjutnya ada fiksi. Nah, fiksi ini kemudian bisa diterima dari kalangan anak kecil hingga dewasa. Seperti pada film kartun Upin Ipin, Nusa dan Rara, dan Riko.
Ketiga, film ini kemudian bisa membuat anak-anak lebih kita menjaga amarah. Terlebih film Nusa dan Rara ini dibuat oleh orang Indonesia yang kemudian bahasanya bisa dimengerti oleh anak-anak kecil di Indonesia tentunya. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan yang harus dihadapi ketika berdakwah menggunakan media pop. Tentunya dalam era digital saat ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh seorang dai ketika mendakwahkan Islam melalui media sosial. Tantangan apa saja kira-kira kemudian yang dihadapi oleh para dai? Nah, yang pertama itu dalam televisi misalkan. Dalam televisi, seorang dai ini dituntut untuk mempunyai profesionalitas yang sangat tinggi untuk tidak tergiur kepada kekuasaan, kepada popularitas. Nah, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh seorang dai ketika berdakwah di dalam televisi mungkin banyak yang mungkin bosan dengan tayangan-tayangannya dan kemudian tersaingi dengan tayangan-tayangan di saluran TV lain yang menayangkan tentang hiburan yang ringan. Itu kan lebih mendistract audiens gitu. Selanjutnya ada film. Apa sih kira-kira tantangan ketika seorang dai mendakwahkan dalam cerita atau drama itu terlalu berfokus kepada konflik hiburan atau sering tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pers pop juga sering terjadi mungkin kesalahpahaman ataupun pers pop ini dibingkai dengan sedemikian rupa untuk menarik perhatian namun mengabaikan keakuratan dan konteks dari selanjutnya ada majalah pop. Nah, majalah pop ini seringkali tantangan apa kira-kira yang harus kita hadapi ketika melakukan dakwah penyebarannya melalui majalah. Majalah seperti yang kita tahu di sana mungkin banyak sekali budaya konsumtif ataupun tren yang berbau kontroversi dan juga seksualitas. Jadi itu mungkin bisa menjadi tantangan yang harus dihadapi ketika berdakwah menggunakan majalah pop. Kemudian selanjutnya itu ada musik pop. Nah, musik pop ini tantangannya apa? Kemudian ada tantangan dalam musik pop itu adanya perbedaan pendapat dari para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan musik tersebut. Jadi mungkin tantangannya dalam musik pop itu seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada fiksi. Fiksi ini tantangannya mungkin visual yang terlalu boring, yang membuat audiens tidak tertarik, atau mungkin grafiknya mungkin tidak menarik. Mungkin tantangannya dari segi visualitas dan yang bisa membuat audiens cepat bosan seperti itu. Kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Dari semua strategi yang telah saya sebutkan ini, pada intinya kita sebagai seorang dai ini harus bisa menyesuaikan bagaimana kemudian audiens kita, bagaimana siapa saja kira-kira audiens yang kita tuju, target mana. Misalkan dari usia anak kecil kita harus menyampaikan dakwah bagaimana, dari dewasa seperti apa, dari remajanya seperti apa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana audiens kita. Selanjutnya, saya akan membahas fenomena dakwah di TV dan medsos. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fenomena dakwah di televisi. Nah, dakwah di televisi ini cenderung lebih banyak menjangkau audiens, tidak hanya di televisi, di radio, dan berbagai macam platform elektronik lainnya. Menggunakan pendekatan hiburan, komedi, film kolosal, ataupun cerita legenda, sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir audiens untuk memahami bagaimana kemudian ajaran agama Islam yang baik dan sesuai syariat Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fenomena dakwah di televisi.
Nah, dakwah di televisi ini cenderung lebih banyak menjangkau audiens, tidak hanya di televisi, di radio, dan berbagai macam platform elektronik lainnya, menggunakan pendekatan hiburan, komedi, film kolosal, ataupun cerita legenda, sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir audiens untuk memahami bagaimana kemudian ajaran agama Islam yang baik dan sesuai syariat Islam. Nah, fenomena dakwah di media sosial selanjutnya yang akan saya bahas. Sekali platform yang bisa digunakan untuk menyampaikan dakwah. Yang paling utama dan yang paling banyak digunakan oleh semua kalangan di zaman ini yaitu TikTok. Nah, dengan TikTok kita dengan banyak video-video konten yang bisa kita nikmati itu banyak sekali konten-konten yang berisi tentang dakwah tentunya. Jadi jangkauannya itu lebih luas, tidak hanya di dalam Indonesia saja, di luar negeri pun bisa. Jangkauannya tidak hanya di Indonesia saja tentunya. Nah, selanjutnya ada Instagram, sama dengan TikTok. Instagram juga memiliki jangkauan yang luas, sama bisa diakses oleh semua kalangan, tentunya paling diminati oleh kalangan Gen Z dan juga milenial. Selanjutnya ada YouTube. Nah, YouTube ini biasanya lebih sering digunakan oleh generasi milenial ke atas. Nah, dengan YouTube banyak sekali konten-konten dakwah yang bisa diminati dan jangkauannya pun luas. Dengan YouTube mungkin kita bisa mendakwahkan Islam dengan durasi yang lebih panjang. Kalau TikTok dan Instagram mungkin itu ada minimal berapa menit. Kalau di YouTube itu durasinya lebih panjang. Selanjutnya ada Facebook. Mungkin Facebook ini jangkauannya lebih kepada ibu-ibu, target utamanya kepada ibu-ibu, karena platform Facebook ini lebih banyak digunakan oleh ibu-ibu, seperti itu. Sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, dakwah ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik pemaknaan secara fardhu ain maupun fardhu kifayah. Melihat perkembangan dunia komunikasi dan informasi melalui alat-alat modern saat ini, tentunya akan menghampiri dakwah Islam pula. Maka para dai hendaknya harus bisa memahami bagaimana kemudian audiensnya agar dakwah dapat disampaikan, dapat diterima dengan baik. Meskipun tersebar luas di internet, dai juga dituntut untuk menyampaikan informasi yang terverifikasi dan agar tidak menyesatkan pemahaman agama dan memecah belah umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.